Berbagai kesempatan 3 ayat surat As-Saff itu sering beliau sampaikan kepada kami pada berbagai kesempatan, termasuk dalam konteks perjuangan. Semoga Bang Egy juga menonton ini dan ini kami perdengarkan kembali Bang Egy. Saya sebenarnya lebih suka Bang Egy yang membaca, saya menyimak, tapi hari ini izinkan saya Bang Egy untuk membaca dan Bang Egy menyimak dari Malaysia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina lima taqulu ma la taf'alun. Kaburon maksan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum bunyanun marsus. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau kerjakan, apa yang tidak engkau lakukan, apa yang tidak engkau perjuangkan? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la. Murka besar dari Allah Subhanahu wa taala terhadap siapapun yang mengatakan apa yang tidak diamalkan. Innallaha yuhibbul ladzina, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yuqatiluna fi sabilihi, yang berperang, bisa juga ditafsirkan berjuang, fi sabilihi, di jalannya, seperti barisan, satu barisan seperti bunyanun marsus, bangunan yang kokoh. Bang Egy, saksikanlah Bang Egy bahwa hari ini bukan kami yang meninggalkan Bang Egy, kami tetap di jalur perjuangan ini. Bahkan dulu Bang Egy lah yang mengajak Bang Rustam Effendi dan yang lainnya termasuk Bu Kurnia untuk terlibat dalam perjuangan membongkar ijazah palsu Joko Widodo. Bahkan saya ingat ketika Bang Egy Sujana bertanya kepada saya sibuk mengadvokasi kasus PIK 2, membebaskan rakyat Banten dari perampasan tanah oleh oligarki PIK 2, Antoni Salim dan Aguan. Saat itu Bang Egy bertanya kepada saya, "Aka, kenapa Aka saya nggak dilibatkan untuk advokasi PIK 2? Bang Egy, kita bagi tugas ya. Saya fokus advokasi PIK 2, abang di ijazah palsu." Itu. Dan hari ini yang terjadi, saya harus katakan semua perdebatan ini tidak lepas dari keputusan yang Bang Egy ambil. Ya tidak apa-apa. Bagi kami setiap jalan yang ditempuh itu selalu ada konsekuensi. Dan kami bukanlah pengacara yang berorientasi hanya membebaskan, tapi klien kami kehilangan idealisme, kehilangan penunjuk jalan di mana kebenaran itu berada, dan dia mengarah pada jalan-jalan kebenaran itu. Kehilangan arah sehingga dia tidak lagi konsisten di jalan kebenaran, kemudian menyimpang hanya karena selembar kertas SP3. Saya bukan pengacara yang menghalalkan segala cara yang hanya orientasinya klien bebas, tetapi kebebasannya dalam konteks berjuang hilang, teralienasi dari kaumnya. Tidak bisa kemudian membersamai. Kenapa? Karena itu yang tidak kami inginkan. Saya sudah pernah, pertama kali yang saya hubungi Roy Suryo, Rismond, Tifa, yang pertama kami deklarasikan di Gedung Juang 30 April 2025 yang lalu. Dan saat itu kenapa Pak Roy memberikan kuasa kepada pihak? Kami yang mendeklarasikan Pak Roy. Kami persilahkan untuk menunjuk kuasa hukum sebanyak-banyaknya. Kami tidak eksklusif Pak Roy, karena kita butuh banyak yang berjuang. Lalu muncul yang terakhir misalkan Bang Denny Indrayana, alhamdulillah, ada LBHP Muhammadiyah, alhamdulillah, ada kemudian Bang Refli Harun, alhamdulillah. Kami tidak pernah memfis-afiskan bahwa semuanya mau berjuang, mau membela, alhamdulillah. Tapi nggak apa-apa lah, saya ingin menyampaikan itu agar jelas bahwa persoalannya bukan masalah apa yang mau dikuasakan, tetapi apakah kita mau komitmen berjuang. Oke. Selanjutnya, dipersingkat. Satu lagi. Oke. Saya teringat hadis Nabi SAW yang ini harus saya sampaikan. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya semua perjuangan itu tergantung niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan.
Kalau kita berjuang ingin menegakkan kebenaran dan pada faktanya kita memang berjuang ke sana membela rakyat dan pada faktanya rakyat membela kita, ingin menuntaskan kasus ini, kasus ijazah palsu agar terang benderang mana hitam mana putih. Tidak bisa hitam dan putih kemudian dikompromikan dengan restoratif justice, dengan perdamaian, sehingga kita punya tanggung jawab moral bahkan hutang kepada generasi selanjutnya. Bapak, kakek, dulu masalah ijazah presiden kita kok selesai hanya dengan kompromi. Lalu sebenarnya itu asli atau palsu? Enggak. Karena itu hari ini tidak bisa. Yang palsu direstorasi menjadi asli misalnya hanya karena ada restoratif. Enggak. Poinnya, fokusnya adalah kepada dokumen itu sendiri. Apakah kemudian dokumen itu berubah menjadi asli dengan restoratif? Kan tidak. Tapi kalau hari ini ada yang memilih jalan dengan niatan bahwa dia ingin mendapatkan selembar SP3, silahkan, mungkin itu yang diniatkan. Ingin menempuh jalan, dengan jalan itu dia bisa mengendarai mobil VW, silahkan, karena itu pilihan. Tetapi kami meneguhkan diri, tetap akan berjuang karena banyak rakyat yang mendukung dan meminta agar perkara ini dituntaskan di generasi kita. Dan itu komitmen Pak Roy. Kenapa Pak Roy Suryo tidak mau restoratif justice? Karena apa? Biarlah hadiah restoratif justice itu untuk Bang Damai dan Mbak Egy. Dan saya alhamdulillah lepas dari penjara, kawan, kok masa kita nggak terima? Senang, saya bahagia. Tetapi izinkan kami Bang Egy, izinkan kami Bang Damai untuk melanjutkan perjuangan yang dulu dirintis oleh Bang Egy, Bang Damai, dan insya Allah rakyat Indonesia kita tetap berjuang. Allahu Akbar.